Terus abis itu 2007 ya I quit my job gitu kan. Kayaknya oke nih jadi travel writer gitu loh. Oke tuh karena lu sering jalan atau duitnya oke? Jadi gini, orang pikir kan, "Lu kok enak banget sih main I quit my job and travel," kan sekarang Iya, lagi gitu ya. duit dari mana? Nah itu. Yuk kita bersuara. Lu kan dari tahun berapa mulai travel? Oh, dari kecil itu mah. Dibawa sama orang tua berarti? Dibiasain sama orang tua, ya begitu independen ya udah nggak bisa diberhentiin gitu. Emang, orang tua ngajak lu jalan emang buat liburan atau Eee, Enggak, jadi bokap gue itu kan, ini ya, PNS. Biasa kalau zaman dulu kan sering dipindah-pindahin kan tugasnya. Jadi gue kebiasaan untuk selalu explore hal yang baru, punya temen baru, sekolah baru gitu. Jadi nggak suka sama rutinitas gitu loh. Dan memang kalau misalnya jalan-jalan itu pasti, kalau misalnya liburan gitu atau misalnya, kalau raportnya bagus ayo kita jalan-jalan ke mana gitu. Ya di Aha. domestik aja gitu. Tapi jadi pemicunya jadi itu gitu, karena jadi keluarga memang tukang jalan-jalan berat. Nah mulai jalan sendiri Itu mah udah dari SMP ya maksudnya. serius SMP? Jadi Under 17? iya, Sendiri? iya maksudnya naik pesawat sendiri gitu, jadi dititipin aja gitu, "Bisa kok kamu," gitu kan, maksudnya ya gitu. Jadi memang mungkin gini ya, karena orang tua gue tuh nggak pernah menakut-nakuti gitu, jadi nggak Heeh, kan ada orang tua yang, "Oh lu entar gimana, entar sini," heeh, terlalu khawatir sehingga anaknya heeh. jadi khawatir juga gitu. Sementara orang tua gue yang begitu percayanya sama gue gitu, yang, "Ya udah deh, entar juga di sono dijemput," katanya, "udah Heeh. ke sana aja sendiri," gitu. Oh, oke. Lu nggak apa-apa dah pergi asal jangan bawa sendok mama. Bawa sendok dicariin lu. Iya, heeh, Nah, itu berarti lu dari umur kecil udah jalan, mhm, ampe dengan sekarang gitu. mhm, Kalau misalnya kan hukum lu jaga, mhm. tapi lu pernah nggak kesangkut apa kek, salah nyebrang jalan atau Ya, kalau enggak pernah apa ya, ya paling waktu itu apa ya, kayak speeding lagi nyupir gitu. oh ya, lu Speeding, punya SIM internasional berarti? dulu gitu, Heeh, tapi waktu ketangkap justru bukan pas gua yang nyupir gitu, tapi pas heeh. lagi temen gua gitu kan, ya speeding ditangkep. Ya udah maksudnya ya, Tapi yang kena dia dong, yang ya nyetir yang kena dong? dia, tapi maksudnya kalau aku sendiri kayaknya nggak pernah deh, nggak Wah, pernah. mulus banget ya berarti ya? Ya memang dijaga banget, takut Heeh. banget gitu loh. Jadi, ya itu karena ya gimana ya, maksudnya, kerjaan gue adalah jalan-jalan, tukang jalan-jalan gitu Mhm, loh. Bisa terjadi sesuatu gitu kan, apa gitu, bakal gimana gitu kan, mhm. berhentilah karir. Once lu memutuskan gua mau jadi traveler writer aja deh gitu, Mhm. itu kapan? Waktu itu apa ya, sebenarnya gini, gue dari kecil gue punya cita-cita gitu kan, karena saking sukanya traveling gitu Mhm, ya. Gimana nanti kalau gue udah gede gitu ya, gue bisa nggak usah kerja kantoran, gue bisa mhm. jalan-jalan terus tapi dibayar gitu loh. Waktu itu kan nggak kebayang ya, dulu mikirnya pramugari gitu kan. Iya iya, bener. Terus, nah tapi memang suka nulis dan jalan-jalan kan dari kecil. Heeh. Terus udah gitu, sempet jadi kerja kantoran juga gitu kan, dan Kerja terus kantoran di Jakarta 9 to 5 gitu? iya, Oh ya, terus? terus udah gitu 2007 deh, 2005 kan bikin blog tuh di naked-traveler.com. Heeh. Dari situ terus, jadi buku 2007, terus abis itu 2007 ya I quit my job gitu kan. Kayaknya oke nih jadi travel writer gitu loh. Oke tuh karena lu sering jalan atau duitnya oke? Jadi gini, orang pikir kan, "Lu kok enak banget sih main I quit my job and travel," kan sekarang Iya, lagi gitu ya. duit dari mana? Nah itu, kalau awalnya sih memang karena gue kumpulin dari gaji gua Heeh. gitu kan, tapi semua itu diperhitungkan gitu bahwa bahwa ada bisnis plan yang Mhm. bener-bener kita kita ikutin gitu selama sampai berapa tahun ke depan gitu. Jadi setelah dihitung-hitung, oh ternyata gue bisa kok misalnya, dengan menerbitkan satu buku dalam 1 tahun, paling nggak gue bisa dapat segini gitu kan, atau enggak dengan Berapa? tambahan-tambahan Segini tuh lain. berapa? Buat gambaran gua juga. Ya pokoknya pada akhirnya, gue mendapatkan lebih daripada kerjaan gue di kantor yang tiap bulan Serius? dibayar gitu loh. Oke. Berapa bulan dibayar? Lebih dari sebulan, Lebih dari sebulan? Oke, gitu. dan lu modal itu buat ya pada akhirnya banyak orang yang ngundang kan, dan lu nggak usah keluar lagi buat macem-macem kan Tapi sebenarnya? enggak juga sih, iya banyak gitu, tapi gue juga nggak milih-milih lah, Mhm, karena gini ya, kalau sebagai penulis itu kan nggak enak ya, maksudnya kalau kita terlalu ngambil undangan mulu, kita kan mhm. tulisannya jadi
selalu favorable gitu loh, nggak bisa Oke. cerita yang benar. Sementara gue adalah penulis buku lagi kan, Heeh, dan jadi kan jadi bias gitu loh, kebanyakan iklan istilahnya gitu. heeh, Jadi heeh. gue juga pilih-pilih sih. Oh, tetep lu harus mengedepankan gue passionnya pengen nulis yang kayak begini. Kalau ada Iya. iklan ntar dulu. Iklan tuh misalnya apa? Hotel? Bisa hotel, bisa Hotel? tourism board atau apalah Yang kemarin airline. lo mandi dari belakang kelihatan punggungnya dong. itu Ya itu juga diundang. Heeh. Lu buat promoin tempat itu. Heeh. Wih, seru Jadi ya. kayak gitu, maksudnya ya udahlah, apalagi sekarang pandemi kan, gue bilang udah bertekad pokoknya gue gak akan jalan-jalan kalau gue nggak dibayarin gitu kan. Ya udahlah, nggak apa-apa menjual jiwa gitu. Perbedaan yang lu rasa ya. Zaman itu ada dua nih. Ketika sebelum digital kayak sekarang ya, sama setelah sekarang digital udah edan banget. Let it pandemi lewat dulu deh. Simpen dulu gitu. Apa bedanya? Secara jalannya atau secara pekerjaannya? Iya, yang lu rasain bedanya dulu gua kayak lebih ribet atau lebih gampang, sekarang kok jadi begini ya, kayak gitulah. Justru menurut gue seneng ya, gue udah lebih duluan yang jelas dibanding yang lain kan. Karena Iya. maksudnya gue udah nulis duluan dan orang juga baru tahu misalnya istilahnya budget traveling atau backpacker gitu kan, karena tulisan-tulisan gue gitu kan. Dan menurut gue ya sebagai old school, di mana gue jalan sebelum ada handphone, bahkan sebelum ada internet, jadi udah kebiasaan manual, jadi ya digital tuh jadi Manual tuh gampang maksudnya banget. Maksudnya tulisan. manual itu nggak punya handphone, jadi kan kemana-mana yang bener-bener yang let's get lost itu hanya terjadi pada zaman dulu gitu, yang dimana belum ada internet gitu. Sekarang nggak mungkin lost ya. Sekarang nggak mungkin lost. GPS di mana-mana. Malah lihat, ayo share itu live vlog, Live nggak mungkin hilang gitu bener. loh. Dan Kalau dulu sempet lu hilang. iya, bisa yang bener-bener ya modalnya bayangin petanya masih peta yang kita harus buka tengah jalan yang gede banget, dilipat-lipat gitu kan. Terus juga interaksi sama penduduk lokal. Kalau dulu kan nggak ada handphone, kita nggak ada distraction ya. Jadi bener-bener ya harus ngobrol, sama penduduk ngomong lokal. gitu kan. Nggak bisa bahasanya juga bener-bener yang aduh gimana cara ngorder makanan ini, gue lapar gitu kan. Sekarang semua ada Google Translate, ada apa namanya, ada Google Maps gitu kan. Jadi betapa mudahnya gitu loh. Iya. Tapi Itu jadi esensi travelingnya jadi malah jadi berkurang gitu kan. kalau Karena dulu lebih seru ya. Maksudnya iya yang lost, kayak lost itu kan kayak apa ya, kayak ada adventure banget gitu kan, yang kayak yang kalau misalnya mau pergi juga ya kira-kira perginya segini deh. Yang udah gitu kan memang susah ditelepon kan, mahal banget kalau dari luar negeri. Jadi bener-bener yang ya udahlah pasrah gitu kan istilahnya. Kalau sekarang ada yang aduh gitu kan. WA. Dan memang jadi tujuan orang traveling juga jadi berbeda dulu dan sekarang ya. Kalau sekarang itu kan traveling adalah untuk mengisi feed sosial media gitu kan. Sementara kalau zaman dulu kan wah eksplorasi, adventure gitu kan, apa gitu kan. Sekarang tuh yang ya itu udah apa ya esensinya hilang aja gitu, bahwa kita mau adventure dan sebagainya gitu karena sibuk foto-foto gitu. Oke. Sekarang bedanya ketika sebelum pandemi dan sedang pandemi. Yang lu rasain selama pandemi lu kemana aja? Selama pandemi ini gue keluar negerinya ke Turki sekali, terus kemarin ke Bali sama Sumba. Mesti ini dulu, mesti apa namanya, mesti karantina dulu 14 hari. Enggak. Jadi waktu ke Turki itu justru dia tidak ada syarat apa-apa waktu itu ya. Waktu itu perginya September. Jadi apa namanya, cuma di sana ya udah otomatis aja yang cek suhu, cek kesehatan, ngisi kartu kesehatan, terus udah gitu cuma imigrasi doang yang ngecek gitu. Jadi ya mudah aja gitu loh. Dan di sana pun memang apa ya, Turki orang-orangnya doang nih. Selama pandemi Turki doang. yang luar negerinya iya gitu oke. loh. Terus di sana pun orang-orangnya ngeliatin ya memang pemerintahnya bener-bener itu ya jaga ya. Jadi kayak masker yang surgical dan apa namanya hand sanitizer tuh ada di mana-mana gitu loh, dan bener-bener orangnya jaga gitu loh. Dan apa ya jam sekian ada ditutup apa segala macam ya oke gitu. Masuk balik ke Indonesia harus karantina lagi. Enggak, waktu itu belum. Jadi memang waktu itu yang penting kita punya PCR test yang negatif gitu. Jadi waktu sebelum pulang di Turki udah tes. Bawa surat. Bawa surat. Cuma Walaupun memang surat zaman pemeriksaannya sekarang- ribet banget gitu loh. Maksudnya aduh itu mungkin kita ngelewatin kayak 5 meja atau 5 orang gitu untuk diperiksa, divalidasi, di ini, di itu gitu kayak aduh gitu. Sementara di sana kan cuma ya orang imigrasi aja lihat tinggal disertain nama pasportnya kan gitu loh. Jadi kan malah menambah kerumunan kali 5 gitu loh. Aduh. Udah gitu belum lagi kan ada yang bisa dibeli di online tuh.
Iya, suratnya. Udah ketangkep loh. Nggak tahu juga ya dia masih beroperasi kan? Iya, Kita iya. nggak tahu kan? Iya, iya. Iya, makanya. Oke, nah kalau misalnya kayak gini nih, kurang lebih nih menurut lo ya, next untuk orang-orang yang sering keluar, enakan sendiri atau bareng-bareng? Keluar maksudnya jalan-jalan gitu? Jalan-jalan. Kalau lu kan lebih suka sendiri, tapi sebenarnya enak ada temennya apa enggak sih? Ya itu masalahnya tergantung kepribadian seorang ya, nggak semua orang bisa solo traveling gitu kan. Ada orang yang, "Lah nanti gue ngomongnya sama siapa?" gitu kan. Oh yang paling sering sih alasannya, "Nanti gue nggak ada yang foto-fotoin dong." Iya. Lalu foto-foto sama siapa? Itu, "Tolong bro, tolongin dong bro," gitu kan. Jadi ada orang lewat, "Tolongin mas, fotoin mas," gitu. Ya gitu loh. Maksudnya ya itu lagi balik lagi kalau old school itu kan nggak sampai sekarang pun sebenarnya gue malas gitu moto-moto. Cuma kan tuntutan ya harus masukin di sosial media gitu segala macem. Jadi paling harus pose gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang lu selalu sendiri? Enggak pernah. Pernah juga sama teman. In one peer gitu. Tapi gue kalau misalnya jalan sama temen pun temennya itu yang itu aja gitu loh. Yang itu aja yang gue udah tahu banget, yang memang udah tahu banget orangnya gitu. Jadi menurut gue lebih baik jalan sendiri daripada jalan sama orang yang salah, karena lu bakal bete banget gitu. Pernah jalan sama lu ngerasa jadi bete karena orang salah? Pernah juga gitu. Jadi gue pikir ya elah kalau kayak gini mah dengan gue sendiri aja. Jadi bener-bener waktu itu gue jalan sama temen gue di tengah jalan, misalnya kita rencana 3 minggu, baru seminggu juga udah gue gak mau ngikutin lu gak mau pokoknya gue gak mau bareng sama lu lagi, ya gue pergi aja. Yang bikin lu bete sama orang ini? Apa ya, kayak terlalu dia mau nempel mulu gitu, jadi yang terus banyak ritual gitu yang loh kenapa? Ya agak-agak mantul-mantul gitu suaranya. Terus Iya, jadi ya nggak cocok aja gitu loh. Jadi kesukaannya beda gitu loh. Terus yang ngambekan, yang clingy gitu, udahlah. Maksudnya duit gue, liburan gue, kok gue yang bete gitu kan. Masih nulis buku, abis ini masih mau nulis lagi gitu? Buku, berupa buku atau lu udah lari ke e-book atau dua-duanya? Dua-duanya. Sekarang lagi bikin, tapi memang udah nggak cerita tentang travel lagi ya. Maksudnya The Naked Traveler kan udah berhenti di seri 8. Jadi gila sekarang ya, itu epic banget sampai 8. Jadi sekarang justru pengennya lebih berkembang gitu dengan tidak menulis tentang travel gitu loh. Apa? Masih non fiction, satunya kirain lagi fiction. menjahit. Enggak, non fiction. Apa kalau bukan travel apa? Jadi waktu itu ini lagi yang selalu ditanya gitu kan, tentang apa. Memang lagi ngerjain tapi belum jadi ya, karena kemarin tuh kayak pandemi itu bener-bener kayak malas banget nulis gitu. Tapi sebenarnya yang justru padahal lagi pandemi ya. Iya, tapi mungkin karena nggak kemana-mana itu, dan rutinitas itu yang satu hal yang paling gue takutin gitu adalah rutinitas kan, dan terkungkung dalam berapa tuh bener-bener mematikan kreativitas menurut gue gitu kan. Tapi yang sekarang ini gue lagi nulis waktu itu tentang ini ya, non fictionnya itu tentang, jadi 2000 berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu pernah dapat beasiswa residensi. Jadi mau nulis tentang misionaris Indonesia yang bertugas di Amerika Latin. Lu ketemu sama dia? Iya, gue tinggal di Biara, terus ya menulis tentang itulah gitu. Jadi ternyata Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia adalah pengekspor kayak pastor, suster, bruder ke negara yang mayoritas Katolik di Amerika Selatan. Itu wow banget ya. Ya makanya. Wow loh, maksudnya lu bisa nemu itu karena maksudnya menemukan itu tuh dari mana gitu? Jadi waktu itu story gila banget gitu. Iya, jadi waktu itu sebenarnya 2012-2013 tuh gue pernah keliling dunia kan 1 tahun ya. Tapi memang banyak tinggal di Amerika Selatan. Nah waktu itu bukan sering ya, tapi beberapa kali ke KBRI gitu kan. Ada misalnya pas lagi Natalan, pasti mereka suka ada kumpul-kumpul lah. Jadi suka nebeng makan gitu kan. Nah di situ tuh kayak, ada ya orang Indonesia di Chile gitu atau di Kolombia gitu. Ngapain mereka gitu ya? Ternyata misalnya 50 orang, setengahnya keluarga KBRI, setengahnya lagi tuh misionaris gitu. Jadi pastor, suster, bruder gitu loh. Bilang mereka dari Indonesia gitu, dan berbahasa Spanyol dan mukanya juga mirip-mirip gitu. Jadi bener-bener wow gitu, dan mereka sangat dihormati gitu loh. Jadi ya gitu loh. Berapa bulan tuh lu riset, ketemu sama, kan lu mesti ngikut dia kan berarti iya. kan? Waktu itu sih 2 bulan ya, 2 bulan. Tapi nulisnya ini loh sampai sekarang nggak kelar-kelar. Padahal tahun berapa waktu itu?
2000 berapa ya? 2 tahun yang lalu ya. Gila ya. Mm-mm. Apa yang bikin lu ketahan karena inspirasi nggak ada, kreativitas nggak ada? Itu satu ya, maksudnya mundur-mundur kan segala macem ya, apa ya, belum ada moodnya juga kali ya. Maksudnya begitu lagi ada deadline segala macam, pandemi, bener pandemi sih, nyalain pandemi jadinya. Tapi memang bener gitu loh, jadi yang kok kayaknya kayak malas banget gitu loh. Iya. Plus waktu itu renovasi rumah sih, jadi nggak tinggal di rumah gitu, jadi kayak Ah, belum menemukan sudut yang baru untuk Oke, traveler simpen dulu, berarti lo lagi fokus ke situ. Tapi lu tetap jalan-jalan dan lu pasti tetap masih dapat story juga dari situ kan. Masih mau dikasih ke orang juga dong pasti sharingnya apanya Kalau gitu. blog dan sosial media sih jalan terus gitu, cuma jadi bukunya aja yang enggak gitu loh. Dari blog bisa dicuplik langsung jadi buku terbab gitu. Enggak juga sih ya, masalahnya di industri buku juga kayak salah satu yang terpukul kan. Jadi Iya. karena ya gimana, orang mayoritas tuh beli buku tuh masih di toko buku gitu, yang fisik gitu. Jadi kan kalau misalnya mau mencetak juga mereka main mikir-mikir, juga PHK juga banyak dan sebagainya. Jadi ya sekarang sih ya nggak dulu lah. Tapi kalau nulisnya sih masih ya, nggak cuma untuk blog tapi juga untuk media-media lain gitu. Dan sekarang sedihnya juga banyak majalah yang tutup juga gitu kan, yang Iya. aduh, sumber pemasukan Padahal berkurang. dulu sampai berapa majalah ya kayaknya. Sering juga kayak misalnya majalah-majalah In-Flight Magazine, majalah jalan-jalan tuh udah pasti gitu, yang bertema jalan-jalan tuh udah pasti gitu kan. Mereka ada yang pindah juga ke digital kan sebenarnya. Tapi kan mereka udah nggak punya kayak kolom khusus untuk traveling gitu loh, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, berarti lu selain itu sekarang nulis masih akan terus, Nulis nggak akan sih berhenti. setiap hari sih pasti nulis ya, nama profesinya penulis ya. Apapun ditulis gitu loh. Jadi ya tapi ya jadi Jangan-jangan dia ngobrol di sini juga ditulis juga deh. Dia ditulis juga. Terus juga oh ya, jadi kan ya sekarang jadi beralih ya, jadi sering webinar tuh kerjaannya, jadi webinar. Dan sekarang juga gue merencanakan tahun ini bikin kelas-kelas menulis gitu. Emang nulis itu nggak bisa yang cuma nulis gitu, harus ada apa tuh yang Nggak disiapin? juga sih sebenarnya, nulis bebas-bebas aja gitu. Cuma kan ya ada yang orang ya nama juga selama pandemi ini sebenarnya gue ikut kursus banyak gitu loh, untuk nambah skill lah. Dan Apa kursus apa? nulis lagi itu, kursus Nulis lagi, lu kan udah kayak paling. Tapi kan gue nulisnya nulis travel, gue pengen nulis yang sesuatu yang lain gitu loh. Oke, berarti nulis masih jalan terus, traveling juga masih terus. Traveling kadang-kadang gitu kan ya, yang Kayaknya yang hidup lu, hati lu lebih ke travel deh. Kayaknya bener nggak? ya gimana ya, yang berjalan bersama sih. Maksudnya profesi gue adalah travel writer gitu, jadi ya writing juga ya travel juga gitu. Tapi kan kalau travelnya berhenti ya jadi writer gitu. Kalau lagi nggak nulis berarti gue lagi traveling gitu aja. Dan lu tiap traveling catatan lu ada di mana, di handphone apa di notes? Zaman dulu kan kayak ada notes bawa notes Bawa juga, notes, tapi di digital juga masih gitu loh. Tergantung ya, kalau misalnya gue wawancara biasanya gue bawa buku khusus gitu kan, untuk ide atau pointers gitu. Tapi kan sekarang udah ada handphone ya, tinggal di situ. Tapi kayak lebih keren apa ya, nggak tahu sih, kayak nulis tuh lebih. Iya, karena memang gini, kalau apapun yang kalau kita tulis dengan tangan sendiri ditulis itu akan lebih ingat. Betul. Kayak ini gue nulis waktu itu ada tanggal. Apalagi ada tanggal-tanggalnya. Iya bener. Gue masih old school kayak gitu kok. Yang bikin lu bahagia dari profesi menulis apa sih? Bahwa gini, sejarah itu tidak akan terjadi di dunia ini kalau nggak ada yang nulis kan. Dan nulis itu rewarding bagi gue, karena gue bisa menginspirasi orang gitu. Dan itu menurut gue achievement tertinggi dari seorang penulis adalah ketika gue bisa menginspirasi orang gitu. Dan orang itu nggak cuma bisa mengubah hidupnya lah, misalnya dari yang nggak sekedar dari nggak suka baca jadi suka baca, ataupun dari nggak suka jalan-jalan jadi suka jalan-jalan, atau yang gimana gitu, tapi benar-benar bisa mengubah hidup seseorang. Itu kayaknya wow gitu. Really? I did that gitu ya. Wow. Kemarin itu kan sempet ada buku lu yang sampai difilmin ya. Ya kan? Apa sih rasanya? Ya aneh aja gitu. Most bizarre thing happen in my life gitu. Maksudnya kan kalau film tentang biopik ya, maksudnya tentang film tentang seseorang gitu kan, biasanya kan
either dia presiden atau hero atau siapa gitu yang sangat terkenal Ini gitu. cinta Ini penuh gue gitu. gitu cuma seorang penulis travel gitu kan. Dan filmnya nggak cuma 1, 2 lagi. Iya. Dan yang jadi gue Maudi loh. Iya Maudy loh. Ayunda. Yang Mirip sebenarnya nggak, jauh mirip nggak? banget. Itu gue masih muda. Pacarnya Hamis Daud lagi. Iya loh. Padahal pacar lu kayak gimana? Lebih kece sih, Ciela. Itu yang penting. Gila loh, sampai dibikin 2. Nah, lu masih mau kalau misalnya ada orang buku lu yang lain lu mau dibikin film gitu? Ya silakan aja gitu loh. Tapi kan maksudnya gue juga nggak nulis tentang jadi gue udah nerbitin 15 buku. Nggak cuma yang Naked Traveler series itu cuma 8. 2 diantaranya jadiin buku. Jadi masih banyak tema-tema lainnya gitu kan. Gue punya juga tentang cerita tentang travel yang horor, travel yang khusus Itu horor cinta-cintaan. true story? Iyalah. Ada yang horor, terus ada yang apa lagi? Ada yang cinta-cintaan. Lu juga? Travel love gitu kan, Ciela. Ya gimana aja gitu, Seru ya. terserah aja. Itu yang horor di mana? Itu sebenarnya antologi ya. Jadi gue bareng sama teman-teman gue menulis gitu. Jadi berbagai macam tempat. Tapi waktu itu gue tulis tentang di Jepang. Lu lihat, ngerasa, mendengar atau apa? Semuanya. Tapi lu emang punya sixth sense? Pernah, tapi gue udah dieksorsis. Maksudnya? Dikeluarin karena gue nggak mau, gue menolak gitu. Dan itu setelah dikeluarin masih happen, masih terjadi? Enggak. Waktu gue masih lagi dalam masa periode ketika kayaknya gue kemasukan gitu kan, sehingga gue bisa, lo kok jadi ngomongin horor ya? Iya nggak apa-apa, gue penasaran banget. kayak gue kemasukan gitu sampai gue bisa merasa kalau ada gitu. Oke. Berarti lu tiap jalan-jalan kemana ada rasa-rasa juga sampai sekarang kali ya, beberapa tempat? Enggak sih, gue udah Di mematikan sini ada rasa nggak di sini? itu. Kayaknya ada di dalam diri lo deh. Kok jadi gua? Oke, masih setahun lagi soalnya nih, nggak tahu nih kan? Pandemi kan? Iya. Oke, tetap sehat ya. Sama-sama. Thank you. Oke deh.